Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas E kelompok 2 akan membawakan judul tentang glass foam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Teguh Adi Pranata, NPM 18147. Perkenalkan, nama saya Daru Hadi Yuwono, NPM 18159. Perkenalkan, nama saya Wahyu Tri Prayogo, NPM 18166. Saya Lamhot Fernando Remember Simanjuntak dengan NPM 1810631150 150. Nama saya Paulus Septiandi, NPM 18151. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jamil Akbar Saputra, NPM 18160. Baik, glass foam atau busa kaca adalah bahan isolasi mineral anorganik, dapat digunakan secara fleksibel, memiliki sifat insulasi panas yang sangat baik, dan tahan bahkan pada beban ekstrim sekalipun. Kaca busa telah digunakan untuk isolasi termal selama 50 tahun. Area aplikasi yang umum adalah insulasi parameter, insulasi atap dan fasad, serta insulasi lantai dan langit-langit yang harus mengatasi beban mekanis yang tinggi. Karena kaca busa kedap air dan uap, ia hanya cocok untuk insulasi yang tidak memaksakan persyaratan pada sifat terbuka diffusi dan bahan insulasi. Ini gambar busa kaca atau glass foam. Sifat kaca berbusa. Satu itu ada dari konduktivitas termalnya, bangunan kelas materi ini tidak mudah terbakar tanpa beraksi zat yang mudah terbakar. Nah, setelah itu ada ketebalan insulasi minimum menurut ENFI 2014. Tebalnya ini 16 cm. Selanjutnya ada kepadatan nilainya itu 100 sampai 165 kg per meter kubik. Nah, harga per meternya itu per meter kuadrat yaitu 40 sampai 60 euro. Baik, pada slide kali ini akan menjelaskan tentang karakteristik teknis dari kaca busa. Analisis analitik sederhana tentang sifat teknis dan karakteristik kebaruan dan pemanas lainnya yang diketahui menunjukkan keuntungan dari kaca busa. Kaca busa ini mempunyai sifat insulasi termal yang tinggi, non-penyusutan, kekuatan dan kepadatan rendah, serta kemampuan bahan untuk mempertahankan kualitas positif untuk waktu yang lama. Jadi karakteristik dari kaca busa ini sendiri, dia bisa menahan panas yang cukup tinggi dan itu cukup baik, tidak mengalami penyusutan saat thermal panas itu mengalami derajat yang tinggi dan kekuatan kepadatan yang rendah. Jadi dan mempunyai jangka waktu yang lama. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari pembuatan kaca busa. Pertama, bahan baku mineral dari bahan insulasi dipadukan ke dalam gelas dan kemudian ditumbuk. Mill base dicampur dengan sejumlah kecil karbon diisi dengan cetakan stainless steel dan dipanaskan lagi dalam oven sampai sekitar 900 hingga 1100 derajat Celcius. Dengan oksidasi karbon, gelembung gas terbentuk yang menyebabkan buih tanpa penambahan air. Setelah itu, produk jadi dingin dalam proses yang terkendali. Yang kedua, pengecoran cetakan sabuk tanpa akhir atau granulasi. Dan yang ketiga, sebagai alternatif campuran tepung karbon, kaca dibusa menjadi sabuk tanpa akhir yang dihancurkan atau diolah permukaannya dan dipotong menurut ukuran dengan pendinginan tinggi. Untuk produksi butiran kaca busa, air ditambahkan ke campuran awal sebelum berbusa. Granulasi dilakukan pada suhu antara 800 hingga 1000 derajat Celcius. Dan kemudian di mixer khusus. Karena kelebihan karbon, kaca busa mendapatkan warna gelap. Keuntungan isolasi termal kaca busa. Kemampuan isolasi termal yang sangat baik,
dan ketebalan insulasi sedang. Kapasitas penahan beban yang sangat tinggi dengan pengecualian beban titik tinggi, insulasi kaca busa tahan tekanan dan tahan beban kompresi. Bergantung pada desainnya, mereka mampu menyerap beban hingga 50 ton. Frame 2, ketat uap dan kedap air. Jika ketidakaktifan difusi dan aktivitas kapiler dari isolasi harus dikecualikan. Foam glass mengampunikan tugas penghalang uap tanpa langkah-langkah konstruksi tambahan. Stabilitas dimensi, tahan terhadap cuaca, kelembapan bahan kimia dan serangan hama. Kemampuan drainase dan baik atau balas kaca busa butiran. Aplikasi penggunaan dari blok panel dan kaca busa atau glass foam dapat diaplikasikan pada penggunaan instalasi atap, untuk isolasi shockless, untuk pemanasan dan struktur kelembapan tinggi, untuk kedap suara dinding, untuk instalasi termal, geladak, dan lembaran jalan beton. Lalu untuk isolasi pipa saluran dari tujuan apapun. Sekian video presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.